time lagi. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode ke-15. Yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu ya. Kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoilers. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web sayangan kalian. Nah, seperti kemarin sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Oke guys, kita berlanjut lagi yang dimana di episode kemarin setelah kedua iblis kakak beradik Gyotaro dan Daki mengalami kekalahannya dan Gyotaro pun melancarkan serangan terakhirnya sehingga menghancurkan sebagian besar bangunan di distrik ini. Lalu terlihat Usui dan ketiga istrinya di sini. Usui mengalami luka yang sangat serius sehingga sedikit lagi ajal pun menjemputnya. Serta Netsuko yang sudah pulih kembali. Di sini ia lalu keluar dari kotaknya dan memangku kepala Tanjiro yang terluka dan mengobati racun yang ada di tubuh Tanjiro dengan jurus darahnya sehingga Tanjiro bisa pulih kembali. Nah, Tanjiro yang sudah pulih kembali di sini tiba-tiba mengatakan, "Oh wah, semuanya telah hancur dan apakah kamu yang menyelamatkanku, Netsuko?" Dan Tanjiro pun berterima kasih kepada Netsuko. Lalu Tanjiro bergegas berdiri dan mengatakan yang lainnya bagaimana. Tetapi oh tunggu, kenapa tubuhku bisa bergerak? Dan bagaimana aku tetap hidup? Aku kan terkena racun. Nah, sementara memikirkan bagaimana ia bisa selamat dari racun itu, di sini tiba-tiba Tanjiro mendengarkan suara Zenitsu yang memanggilnya. Nah, mendengar suara Zenitsu di sini tiba-tiba Netsuko yang mengetahui kalau Tanjiro masih belum sepenuhnya pulih. Di sini Netsuko lalu menggendong Tanjiro dan bergegas ke lokasi di mana Zenitsu berada. Nah, seketika itu Zenitsu yang sudah terbangun dari tidurnya, di sini ia merengek dan menangis kesakitan. Lalu mengatakan, "Kenapa ketika aku bangun seluruh tubuhku sakit dan kenapa kakiku bisa patah? Siapa yang melakukan ini padaku? Aku tidak bisa melihat." Lalu Tanjiro dan Netsuko yang sudah sampai di lokasi Zenitsu dan melihat keadaan Zenitsu di sini mengatakan kepada Zenitsu, "Kau baik-baik saja." Ya, itu bagus. Namun di sini Zenitsu mengatakan, "Tidak, aku tidak baik-baik saja. Dan memang aku sedikit terluka, tetapi Inosuke lebih parah. Aku mendengar detak jantungnya perlahan terdengar semakin lemah dan dia berada di sana." Nah, mendengar perkataan Zenitsu di sini Tanjiro dan Netsuko seketika itu langsung bergegas ke lokasi Inosuke dan Tanjiro pun yang sudah berada di lokasi Inosuke di sini yang mengatakan, "Inosuke bertahanlah, denyut nadinya semakin lemah. Aku harus melakukan sesuatu terhadap racunnya." Dan Tanjiro pun melihat ke langit, namun ternyata matahari belum muncul. Lalu di sini Tanjiro berpikiran, "Sial, burung gagak untuk mengirim pesan ke Kak Shinobu itu pasti lama. Jadi sekarang apa yang harus kulakukan? Aku harus melakukan sesuatu sekarang atau Inosuke akan mati. Bagaimana aku bisa selamat? Kenapa hanya aku?" Namun Tanjiro yang belum menyadari bahwa Netsuko yang menghilangkan racun yang ada di tubuhnya di sini tiba-tiba melihat Netsuko mengerahkan tangannya di atas tubuh Inosuke. Dan Netsuko pun mengeluarkan jurus darahnya untuk membakar racun yang ada di tubuh Inosuke. Nah, melihat Netsuko yang membakar Inosuke dengan jurus darahnya, di sini Tanjiro mengatakan, kulit yang meredang karena racun itu dapat disembuhkan dengan jurus darah milik Netsuko. Dan seketika itu Inosuke pun tersadar dan mengatakan, "Aku lapar, berikan aku sesuatu untuk dimakan." Lalu Tanjiro dan Netsuko yang melihat Inosuke sudah sadar, di sini mereka berdua pun memeluk Inosuke yang sudah baikan. Namun di lokasi tempat Usui berada di sini terlihat Tsuma yang sedang menangis sambil mengatakan, "Tidak, jangan mati. Tolong jangan mati Usui. Kita semua berhasil untuk bertahan hidup dan kami menang." Lalu Makoya nampak panik melihat kondisi Usui setelah diberi obat penawar racun, namun kondisinya belum membaik. Di sini mengatakan, "Apa yang harus kita lakukan dengan racun iblisnya?" Penawarnya pun tidak mau bekerja. Serta Hinatsuru di sini juga mengatakan, "Ini tidak adil Tuhan, sangat tidak adil." Nah, mendengar perkataan ketiga istrinya di sini Usui lalu mengatakan, "Aku punya beberapa hal yang perlu dikatakan." Namun lagi-lagi di sini Tsuma yang masih merengek memotong perkataan Usui dengan mengatakan, "Jika kalian membiarkan Usui mati, aku tidak akan berdoa untuk kalian lagi. Aku tidak akan memaafkanmu." Lalu Makyo yang melihat Tsuma yang masih merengek di sini menegur Tsuma dengan mengatakan, "Hai, diamlah sebentar, Tuan Usui ingin mengatakan sesuatu." Nah, melihat Makyo dan Tsuma sangat gaduh di sini tiba-tiba Hinatsuru jengkel dan meneriaki mereka berdua dengan mengatakan, "Kalian berdua diamlah, aku bakal menutup mulutmu dengan batu besar, dasar kau wanita bodoh."
Nah, Usi yang melihat ketiga istrinya yang masih membuat kegaduhan di sini tiba-tiba berpikiran, apa kamu bercanda? Aku akan mati tanpa meninggalkan kata-kata terakhir. Dan juga aku tidak bisa mengerahkan lidah ini karena racunnya. Kenapa ini terjadi padaku? Padahal aku punya beberapa waktu untuk mengatakan beberapa kata-kata terakhir sekarang. Ayolah. Namun di tengah-tengah kegaduhan mereka berempat di sini tiba-tiba mereka terdiam dikarenakan Nezuko langsung mendekati Usui dan memegang lengan Usui serta membakar Usui dengan jurus darahnya. Nah, melihat Nezuko secara tiba-tiba datang dan langsung membakar Usui, di sini seketika itu ketiga istri Usui tercengang dan Suma pun langsung menarik Nezuko dan mengatakan, "Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Bukankah itu terlalu dini untuk dikeramasi di sini? Dia bahkan belum mati dan kamu malah membakarnya. Aku akan memukul pantatmu. Kamu benar-benar membuat kakak-kakak ini marah sekarang." Namun di sini tiba-tiba Usui mengatakan, "Tunggu, apa yang baru saja terjadi? Kok racunnya sudah menghilang?" Nah, seketika itu pun ketiga istri Usui lagi-lagi tercengang dan langsung berlari ke arah Usui dan memeluknya. Lalu Tanjiro yang berada di situ mengatakan, "Kupikir Nezuko memakai darah iblisnya untuk membakar racunnya, tapi aku belum mengerti cara kerjanya. Lukamu masih belum pulih, jadi tolong jangan banyak bergerak. Aku bersyukur kalian semua selamat." Nah, mendengar penjelasan Tanjiro di sini, Suma lalu mengatakan, "Apakah itu mungkin? Aku jadi bingung." Dan Usui pun juga mengatakan kepada Tanjiro, "Tidak. Tunggu, kamu seharusnya juga jangan terlalu banyak bergerak." Tapi di sini Tanjiro langsung mengatakan kepada Usui, "Aku akan pergi melihat kedua kepala iblis itu. Aku belum tenang sebelum mengkonfirmasi keadaan mereka." Lalu Tanjiro pun bergegas ke sana bersama Nezuko yang menggendongnya. Nah, setelah menemukan lokasi kedua iblis itu dengan mencium bau darah iblisnya, di sini Tanjiro langsung bergegas ke gumpalan darah milik iblis itu. Dan ia pun memastikan bahwa di sekitar lokasi gumpalan darah itu tidak ada serangan yang datang. Serta ia pun mengambil sampel darah milik iblis bulan atas untuk diserahkan kepada kucing milik Nona Tamayo yang muncul ketika alat untuk mengambil sampel darah itu bekerja. Dan Tanjiro pun mengatakan kepada kucing itu, mohon bantuannya. Nah, setelah kucing milik Nyonya Tamayo itu hilang, di sini Tanjiro memeriksa lagi di sekitar lokasi reruntuhan dan mengatakan, semua orang di sini sudah dievakuasi. Ini semua berkat bantuan Nona Makio dan yang lainnya. Serta Tanjiro menyuruh Nezuko yang menggendongnya untuk pergi ke arah lain dikarenakan Tanjiro merasakan aroma darah iblis yang menyengat di bagian sana. Nah, Tanjiro yang sudah sampai di lokasi kedua iblis itu, di sini ternyata dikejutkan oleh kedua kakak beradik itu. Di sini mereka saling menyalahkan dikarenakan mereka dikalahkan oleh pasukan pembasmi iblis. Lalu terdengar suara iblis Daki yang mengatakan kepada kakaknya bahwa, "Kenapa kau tidak menyelamatkanku tadi?" Nah, mendengar perkataan adiknya, di sini Gyotaro pun mengatakan, "Aku sedang bertarung dengan si pilar saat itu." Setelah menjawab perkataan iblis Daki, di sini iblis Daki mengatakan lagi pada Gyotaro, "Terus kenapa kamu tidak bisa menghabisinya? Kamu kan bisa membelah kepalanya." Dan Gyotaro pun menjawab, "Aku sudah mencoba melakukannya, tetapi bocah anting-anting itu masih hidup. Jadi aku ingin membulinya dulu." Mendengar jawaban Gyotaro, di sini iblis Daki lalu mengatakan, "Maksudku kamu tidak perlu melakukan omong kosong itu. Jadi kamu bisa habisi si pilar jalan itu. Harusnya kamu bilang itu supaya aku melakukannya, dan kamu malah tidak melakukannya dan menjadi lengah." Nah, melihat pertengkaran kakak beradik itu, di sini Tanjiro pun mengatakan ternyata mereka masih hidup dan mereka berdebat, tetapi tubuh mereka hancur berkeping-keping. Pemandangan saudara ini dirusak oleh sifat iblis mereka. Nah, mendengar perkataan adiknya Daki tadi yang sering menyalahkannya, di sini Gyotaro sangat jengkel dan mengatakan kepada Daki, "Oh, diamlah, kamu punya julukan iblis bulan atas. Walaupun itu hanyalah sebagai lelucon, setidaknya kamu harus kalahkan dua orang yang terluka itu tadi." Nah, ketika itu iblis Daki yang mendengar perkataannya di sini tiba-tiba menangis dan mengatakan, "Tidak mungkin orang yang sepertimu bisa menjadi saudaraku. Aku yakin kau tidak memiliki hubungan darah denganku sama sekali. Maksudku, kita bahkan tidak terlihat mirip. Kau sangat tidak berguna. Kelebihanmu hanyalah kau kuat, tidak lebih. Setelah kau kalah, kau tidak berguna sama sekali. Kau hanyalah orang gagal dan tidak berguna yang jeleknya dari atas sampai bawah." Nah, seketika itu Gyotaro yang mendengar perkataan adiknya iblis Daki yang menganggapnya bukan saudara dan merendahkan dirinya. Di sini Gyotaro membalasnya dengan mengatakan, "Jangan bercanda dasar jalan. Jika kau sendirian, kau pasti akan mati. Aku menyelamatkanmu berulang kali. Kaulah orang gagal dan tidak berguna. Kau lemah dan tidak punya kelebihan sama sekali. Sekarang aku benar-benar menyesal telah melindungi pecundang sepertimu sepanjang waktuku.
Jika kau tidak ada, hidupku pasti berbeda. Kenapa selalu aku yang harus menyelesaikan kekacauan yang kau buat? Lalu Tanjiro yang sudah tidak tahan melihat perdebatan kakak beradik itu, di sini ia lalu mendekat ke arah kepala Gyotaro dan menutup mulutnya serta mengatakan, semua hal akan indah jika saja kau tidak mengatakan kebohongan itu. Kau sejujurnya tidak berpikiran seperti itu. Dan semua perkataanmu tadi itu semuanya bohong. Dan cobalah akur dengan saudaramu. Karena yang kalian miliki di dunia ini sebagai kakak adik hanya diri kalian masing-masing. Tidak ada seorang pun yang akan memaafkan apa yang kalian perbuat. Kalian dibenci dan direndahkan oleh semua orang yang kalian bunuh. Dan sekarang mereka mengutuk kalian. Tidak akan ada orang yang berpihak pada kalian. Karena itu kalian seharusnya jangan saling mengutuk. Nah, mendengar perkataan Tanjiro seketika itu dan langsung menutup mulutnya, di sini Gyotaro dan Iblis Daki mengatakan, kau sangat mengganggu. Jangan ceramahi kami. Pergilah bocah sialan. Pergi sana. Lalu Iblis Daki pun berteriak, ini menyebalkan, lakukan sesuatu kakak, aku tidak mau mati. Nah, seketika itu pun juga Gyotaro lalu memanggil nama asli Iblis Daki dengan sebutan Ume. Namun sayangnya di saat-saat terakhir ia mengingat nama asli adiknya, di sini Ume sudah menghilang. Dan Gyotaro pun di saat-saat terakhirnya juga mengenang kenangan masa lalunya bersama adiknya. Ya, itu benar, nama adikku adalah Ume, bukan Daki. Itu nama yang buruk. Tidak, Ume juga cukup buruk. Karena itu nama dari penyakit yang membuat ibu kami mati. Rosou Mongashi adalah tempat kami dan kami terlahir di kasta paling rendah di distrik lokalisasi ini. Kami adalah beban besar karena butuh uang banyak bagi kami untuk bisa makan dan bertahan hidup. Ibu kami pernah mencoba bunuh diri berulang kali sebelum aku dilahirkan. Dan setelah aku dilahirkan, aku hanyalah pengganggu. Jadi dia mencoba membunuhku berulang kali, tapi aku bertahan hidup. Aku punya tubuh yang lemah bagaikan ranting mati dan aku tetap mencoba bertahan hidup. Serta orang-orang sering meneriakiku dasar belatung, orang tolol pengecut di antara pecundang tidak berguna. Mereka menertawaiku karena suaraku dan penampilanku yang jelek dan memanggilku kotor dan melempar batu ke arahku. Rasa-rasanya seolah semua kata-kata kasar itu diciptakan untuk menghinaku. Aku jelek, aku kotor, aku berdebu dan berkutu, aku bau karena lalat. Nah, di distrik lokalisasi di mana seseorang yang cantik berarti segalanya dan aku dibenci bagaikan monster. Namun di saat aku lapar, aku makan tikus dan serangga. Mainanku adalah sabit milik pelanggan yang lupa dia bawa. Tetapi sesuatu mulai berubah dalam diriku saat Umi lahir. Dia adalah kebanggaanku dan kebahagiaanku. Saudara kecilku yang sangat cantik dan bahkan membuat orang dewasa terpesona. Aku sadar aku hebat dalam hal bertarung dan mulai bekerja sebagai seorang penagih. Semua takut dan jijik terhadap kejelekanku dan karena itu aku juga merasa hebat. Kejelekan wajahku menjadi kebanggaanku. Namun adik cantikku membuat rasa minderku menghilang dan aku merasa dapat meningkatkan hidup kami ke arah yang lebih baik dan berkecukupan. Tetapi hingga Umi memasuki usia 13 tahun, dia membuat mata seseorang samurai buta dengan tusuk rambut miliknya dan sebagai gantinya dia diikat dan dibakar hidup-hidup. Dan aku tidak ada di saat kejadian itu. Dan pada saat aku kembali dari pekerjaanku, Ume sudah terbakar hingga gosong. Aku sangat menderita, aku berteriak, hentikan, akulah yang menagih utang di sini. Berani-beraninya kau menagih tanpa memberiku imbalan. Ini tidak bisa dimaafkan. Ubah adikku menjadi normal. Jika tidak, aku akan bunuh Tuhan, Buddha, dan semua orang. Lalu tanpa aku sadari, samurai yang membakar adikku seketika itu tiba-tiba datang dengan seseorang wanita yang memerintah samurai itu untuk membunuhku dan langsung menebasku dari belakang dan mengatakan, ini benar orangnya bukan? Ya, ini orangnya. Aku sangat berterima kasih karena sudah membunuh orang merepotkan ini. Dia sangat brutal. Dia akan melukai seseorang dengan keji sebelum dia menagih utang darinya. Dan tak ada yang mampu menahannya. Dia sangat brutal. Sebenarnya aku sangat kasihan dengan Ume. Jika aku menemukan gadis cantik lagi, aku akan kenalkan lagi kepadamu. Jadi bagaimana tentang uangnya? Lalu samurai itu mengatakan, ya, tunggu dulu, akan kuakhiri dia dahulu. Namun pada saat samurai itu sedikit lagi menghabisi nyawa Gyotaro, di sini Gyotaro lalu melompat ke belakang dan membunuh wanita yang menyuruh samurai itu untuk membunuh Gyotaro. Nah, melihat wanita itu sudah mati, di sini Gyotaro mengatakan, kau punya kimono yang bagus. Kau juga punya kulit yang indah dan kencang. Aku yakin kau dapat makan sehari penuh dan tidur di tempat tidur yang bagus. Itu mungkin keadaanmu semenjak kau dilahirkan. Kau pasti hidup di rumah yang dapat melindungimu dari angin dan hujan. Enaknya kawan, enak sekali kawan.
Dan untuk orang yang hanya kehilangan satu mata, di sini Gyotaro langsung menyerang samurai itu dan mengatakan, bisakah kau diam saja? Nah, seketika itu samurai itu pun juga mati. Lalu seketika itu di sini Gyotaro lalu menggendong adiknya dalam keadaan gosong dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang akan menolong kami. Ini hal yang biasa. Ini adalah cara hidup kami sehari-hari. Lagi pula orang yang akan datang menolong kami tidak ada dan salju mulai turun. Tidak peduli bagaimana keadaan kami, semuanya akan tetap menentang kami. Kenapa begitu? Keberuntungan dan kesialan itu saling terjalin, bukan? Hal baik dan buruk datang secara bergantian. Namun di saat-saat terakhir aku mulai menyerah. Di sini tiba-tiba muncul iblis bulan atas peringkat kedua yang bernama Dauma dan langsung menyapaku dan mengatakan kepadaku, betapa menyedihkannya kamu. Aku orangnya baik, jadi aku tidak bisa meninggalkan kalian berdua. Wanita itu akan segera mati, bukan? Akan kuberi kau darahku untuk kalian berdua. Jika kalian adalah orang yang terpilih bagi orang itu, kalian bisa menjadi iblis. Kehidupan adalah hal berharga, kalian harus menghargainya. Ya, jadilah iblis dan jadilah seperti aku. Bisakah kalian menjadi salah satu dari 12 iblis bulan dan naik menjadi iblis bulan atas? Nah, mendengar perkataan Dauma di sini, Gyotaro langsung menerima semua itu dan ia pun mengatakan, aku tidak punya penyesalan berubah menjadi iblis. Aku pasti akan menjadi iblis. Tidak peduli beberapa kali aku dilahirkan kembali, serta tidak akan kumaafkan mereka semua yang memiliki hidup yang lebih baik daripada kami. Aku akan menjadi hama yang merenggut semua itu. Namun di balik semua itu ternyata di sini Gyotaro memiliki penyesalan dan membayangkan jika adiknya Ume berada di rumah bordir lainnya, Ume pasti menjadi oiran yang hebat. Serta jika Ume memiliki orang tua yang normal, Ume pasti akan menjadi gadis yang normal. Dan jika Ume dilahirkan di keluarga yang baik, Ume pasti menjadi wanita yang cantik. Atau mungkin dari awal Ume memang sudah seperti itu. Kau orangnya mempunyai kepribadian yang lugu, yang mudah memikat orang. Kau menjadi seperti sekarang karena aku yang membesarkanmu. Ambillah sebelum kau diambil dan tagilah. Itu yang selalu kuajarkan padanya. Kau mencongkel dan pernah menusuk mata seorang samurai juga sebelumnya. Tapi jika kau patuh, kau mungkin akan memiliki jalan yang berbeda. Dan itu adalah satu-satunya penyesalanku. Nah, setelah mengingat kejadian di masa lalu, di sini tiba-tiba Gyotaro berada di tempat yang gelap dan ia pun berpikiran, tempat apa ini? Apakah ini neraka? Lalu seketika itu juga Ume pun muncul di belakang Gyotaro dan memanggilnya kakak, serta mengatakan, aku benci tempat ini. Kita ada di mana sekarang? Aku mau pergi dari sini. Lakukan sesuatu. Nah, mendengar perkataan Ume di sini, Gyotaro lalu mengacuhkan Ume dan berpikiran penampilan Ume seperti pada saat ia masih menjadi manusia, dan ia pun berjalan tanpa mempedulikan Ume. Nah, Ume yang melihat Gyotaro dan membongkonginya lalu berjalan. Di sini Ume pun mengatakan, itukah jalan keluarnya? Namun di sini Gyotaro mengatakan kepada Ume, jangan ikuti aku lagi. Lalu Ume pun menjawab, kenapa? Tunggu aku, kak. Tetapi Gyotaro tetap ngotot menyuruh Ume untuk jangan mengikutinya. Nah, mendengar perkataan kakaknya, Ume pun tiba-tiba menangis dan mengatakan, apakah kau marah karena masalah tadi? Aku minta maaf. Menurutku kau tidak jelek, kakak. Aku hanya kesal saja. Aku hanya benci kalah. Aku hanya tidak terima bahwa kekalahan tadi itu karena salahku. Aku minta maaf karena selalu menghambatmu. Hai kakak. Namun di sini Gyotaro mengatakan kepada Ume, kau dan aku bukan lagi saudara atau semacamnya. Aku akan pergi ke arah sini. Jadi sebaiknya kau pergi ke arah yang berlawanan yang cahayanya lebih terang. Nah, mendengar perkataan kakaknya itu, di sini Ume langsung melompat dan memeluk Gyotaro serta mengatakan, tidak akan kulepaskan. Tidak akan pernah kulepaskan. Kita akan selalu bersama. Tidak peduli beberapa kali aku dilahirkan kembali, aku akan selalu menjadi adik perempuanmu, kakak. Jadi jangan membenciku, jangan memarahiku, dan jangan tinggalkan aku sendirian. Aku tidak akan memaafkanmu jika kau menelantarkanku. Kita selalu bersama. Jahat, apakah kau tidak ingat janji kita? Kau pasti lupakan. Nah, mendengar perkataan Ume di sini, Gyotaro lalu mengingat apa yang pernah ia katakan kepada Ume, yang dimana di saat kita bersama kita adalah yang terkuat. Mau kedinginan atau kelaparan, kita akan baik-baik saja. Aku janji kita akan selalu bersama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Lihat, tidak ada yang perlu ditakutkan. Nah, mengingat akan hal itu, di sini Gyotaro langsung merapatkan kaki Ume dan menggendongnya sambil berjalan ke arah yang ia tuju tadi. Lalu Tanjiro dan Nezuko yang melihat abu tubuh mereka yang berterbangan, di sini Tanjiro mengatakan, aku penasaran apa mereka sudah baikan. Ternyata ini sudah berakhir ya.
Aku sangat lelah. Lalu di scene selanjutnya di sini pilar ular yang bernama Iguro sudah tiba dan ia pun langsung mengatakan kepada Ushi, "Begitu ya, 6 dari iblis bulan atas ternyata paling lemah. Lupakan peringkatnya, yang jelas kau sudah mengalahkan iblis bulan atas. Kita seharusnya merayakannya, lupakan peringkatnya. Aku harus memujimu atau semacamnya." Namun di sini semua tiba-tiba latah lagi dan mengatakan kepada Iguro, "Tidak, aku tidak perlu pujianmu." Lalu Makio pun mengatakan, "Itu benar. Kau terlambat datang, kau sangat terlambat. Apa benar kau berniat untuk datang? Kau sangat terlambat." Namun di sini Iguro tidak mempedulikan perkataan istri-istri Ushi dan dia langsung mengatakan kepada Ushi, "Apa yang kau pikirkan sampai kehilangan tangan dan mata kirimu? Padahal ini hanya pertarungan melawan iblis bulan atas 6 dan beberapa lama waktu yang kau perlukan untuk pulih. Siapa yang menggantikanmu saat kau memulihkan diri?" Nah, mendengar pertanyaan Iguro, di sini Ushi mengatakan, "Aku berhenti kawan, aku tidak bisa bertarung lagi. Tuan Oyakata mungkin akan memperbolehkannya juga." Nah, mendengar perkataan Ushi bahwa ia mau berhenti menjadi pilar, di sini Iguro mengatakan masa bodoh dengan hal itu. "Tidak akan kubiarkan kau berhenti sekarang. Terlalu banyak anak muda yang mati tanpa menunjukkan tanda-tanda pertumbuhannya. Dan ada kursi pilar yang kosong karena Rengoku sudah mati. Masih memilikimu dalam keadaan seperti ini lebih baik daripada kehilanganmu bertarung sampai mati." Lalu di sini Ushi pun mengatakan, "Oh, itu tidak benar. Yang mudah juga berkembang sekarang. Ya, bocah yang kau benci dulu berkembang sekarang." Nah, mendengar akan hal itu di sini Iguro tiba-tiba kaget dan mengatakan, "Kau bercanda kan? Apakah dia selamat dalam pertarungan ini?" Ya, benar, mereka bertiga selamat. Nah, seketika itu kita lanjut lagi di scene selanjutnya di mana Tanjiro, Nezuko, Inosuke dan Zenitsu di sini mereka merayakan kemenangannya. Dan Tanjiro pun berterima kasih dan mengatakan kita masih hidup. Lalu di scene selanjutnya di mana kabar sudah sampai di telinga Tuan Oyakata. Di sini ia mengatakan, "Begitu ya. Mereka berhasil mengalahkan iblis bulan atas. Kerja hebat Tanjiro, Nezuko, Zenitsu dan Inosuke. Ya, sudah 100 tahun ya, situasi yang tidak berubah selama 100 tahun. Tapi sekarang telah berubah." Lalu tanpa Tuan Oyakata sadari, di sini ia batuk darah dikarenakan Tuan Oyakata umurnya tidak akan lama lagi. Lalu Tuan Oyakata pun melanjutkan perkataannya ke istrinya yang bernama Amane. "Kau paham kan, ini sebuah pertanda. Takdir mulai berubah total. Kerentangannya mungkin sudah menyebar. Efeknya menelan sekitarnya dan menyebabkan guncangan besar. Dan pada akhirnya akan mencapai pria itu, Fuji Musan. Kami pasti akan mengalahkanmu dengan generasi kami sekarang. Kau adalah aib dalam keluarga kita." Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi episode 16 season kedua Kimetsu no Yaiba bakalan mimin update di video selanjutnya. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AYLT.